Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Aldi Prastia Kurniawan dengan akronim 208 dari kelas 4C. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu tanah longsor dan bagaimana cara melakukan mitigasi terhadap bencana tanah longsor. Kalian pasti penasaran kan? Yuk, saksikan videonya. Bencana tanah longsor menimbun 4 desa di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. 15 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 50 orang dilaporkan hilang. Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang terjadi ketika ada gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Bencana tanah longsor sering terjadi di Indonesia dengan skala kecil dan besar. Bencana ini dapat memberikan dampak yang cukup besar. Dampak yang ditimbulkan dari bencana ini antara lain kerusakan bangunan, kerusakan infrastruktur, memutus jalur transportasi, dan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Faktor-faktor penyebab tanah longsor. Yang pertama adalah hujan. Hujan lebat pada awal musim dapat menyebabkan bencana tanah longsor karena air akan masuk ke dalam tanah dan terakumulasi di bagian dasar lereng sehingga menimbulkan gerakan lateral. Kedua, lereng terjal. Lereng terjal yang terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air laut, dan angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah 180 derajat apabila ujung lereng terjal dan bidang longsornya mendatar. Faktor selanjutnya adalah tanah yang kurang padat dan tebal. Tanah jenis ini memiliki potensi jadi penyebab longsor terutama bila terjadinya hujan. Selain itu, tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah. Selanjutnya adalah batuan yang kurang kuat. Batuan endapan gunung api dan batuan sedimen berukuran pasir dan campuran kerikil, pasir, dan lembung umumnya kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah bila mengalami proses pelapukan dan rentan terhadap longsor bila ada pada lereng yang terjal. Mengapa tanah longsor bisa terjadi? Tanah longsor paling sering terjadi akibat curah hujan yang deras. Proses terjadinya tanah longsor dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Kemudian, jika air tersebut menembus sampai tanah, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak. Akibatnya, bencana tanah longsor tidak dapat dihindari. Dampak dari tanah longsor. Tanah longsor dapat berdampak pada aktivitas dan kegiatan masyarakat, seperti jatuhnya banyak korban jiwa, rusaknya infrastruktur dan terputusnya jalur transportasi, kehilangan tempat tinggal, kerugian dan terhambatnya perekonomian, serta pencemaran sumber air. Lantas, bagaimana sih peran Kesling dalam mitigasi tanah longsor? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Peran Kesling yang pertama adalah mendukung upaya mewujudkan pola hidup masyarakat sehat dan bersih. Tenaga kesehatan lingkungan harus mendukung dan berperan aktif dalam upaya meningkatkan masyarakat hidup bersih dan sehat. Tujuannya adalah membentuk masyarakat yang berdaya dan mandiri dalam menjaga kesehatan baik diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Kedua adalah edukasi untuk hidup bersih dan menjaga lingkungan.
Dengan adanya edukasi, diharapkan masyarakat akan sadar untuk menjaga lingkungan dan lebih tanggap dalam menghadapi bencana tanah longsor. Ketiga adalah advokasi kebijakan untuk menjaga kualitas lingkungan. Tujuannya dilakukan advokasi ini adalah agar stakeholder dapat membuat peraturan seperti pelarangan penebangan pohon sembarangan, penambangan lereng gunung, dan lain-lain dalam rangka mencegah tanah longsor. Yang keempat adalah mengidentifikasi faktor risiko lingkungan yang berpotensi tanah longsor. Seorang tenaga kesehatan lingkungan harus dapat mengidentifikasi kemiringan lereng, kondisi batuan, dan kondisi hidrologis. Kelima adalah mendukung upaya pencegahan dampak bencana tanah longsor dengan rekayasa lingkungan seperti membuat terasering dan penghijauan hutan. Bagaimana teman-teman sudah paham kan terkait apa itu mitigasi dan peran Kesling dalam mitigasi tanah longsor? Cukup sekian video kali ini, terima kasih, sampai jumpa.